Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pertemuan kita kali ini yaitu membahas mengenai program linear. Nah, di mana materi ini merupakan materi lanjutan dari kelas 10 mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, di sini program linear ini adalah materi lanjutan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Ini dua variabel. Nah, apakah yang membedakannya? Dulu mungkin kelas 10 pernah diajarkan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, lanjutannya itu yang dua variabel. Di sini bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY. Nah, kemudian ini adalah tanda pertidaksamaan. Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, kemudian 0. Nah, artinya ini nanti menyesuaikan berdasarkan contoh soal ya. Jadi tidak semuanya empat-empatnya dipakai. Nah, contohnya seperti ini. 2X ditambah Y kurang dari 0. Nah, ini adalah salah satu contoh pertidaksamaan linear. Nah, sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu. Jadi kalau untuk program linear di sini pertidaksamaan linear dua variabelnya, di akhir kita akan membuat satu grafik. Dan di mana grafiknya ini menggunakan bidang kartesius atau koordinat kartesius ya. Dulu mungkin waktu SMP pernah diajarkan sebelumnya. Nah, kita kenalan dulu dengan grafiknya ya. Grafik pertidaksamaan. Nah, kita dimulai dari suatu contoh yang paling sederhana dulu. Memulainya yaitu dengan menggunakan pertidaksamaan yang satu linear, yang satu variabel dulu ya. Contoh di sini kita mempunyai suatu pertidaksamaan X lebih dari 0. Nah, bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar. Sumbu Y ini adalah sumbu yang dari atas ke bawah ya. Oke, saya ulangi bahwa yang mendatar ini adalah sumbu X dan yang tegak lurus ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat di sini permintaannya adalah X lebih dari 0. X lebih dari 0. Angka-angka yang ada di sumbu X nih ya, yang nilainya lebih dari 0. Nah, perlu kita ketahui ini ada dua bagian di sini. Sebelah sini adalah sisi kanan dan sebelah sini adalah sisi kiri. Nah, sisi kanan ini menunjukkan semuanya bilangan positif. Nah, yang sisi kiri ini menunjukkan bilangan negatif. Nah, kita lihat di sini X lebih dari 0. Nah, nilai atau angka berapa saja di sumbu X? Berarti di sini ya. Di sumbu X yang nilainya yaitu lebih besar atau lebih dari 0. Seperti yang kita tahu, nilai lebih dari 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini titik nolnya ada di sini. Berarti ketika dia menunjukkan positif, dia ke sebelah kanan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, artinya anggota himpunan penyelesaian dari X lebih dari 0 ini ada di bagian kanan. Nah, bagaimana kita cara menentukan? Nah, nanti kita kenalan dengan namanya himpunan penyelesaian atau disingkat HP.
Nah, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaiannya dari X lebih dari 0? Nah, di sini yang tadi saya sudah sebutkan, berapa saja sih nilai X lebih dari 0? Nah, di sini nilai dari ada di sumbu X, berarti di sini yang nilainya mengarah ke positif. Positif adalah 1, 2, 3, berarti dia sebelah kanan. Artinya, nah yang cara menentukan himpunan penyelesaiannya adalah dengan mengarsir daerah yang merupakan daerah tersebut yang dimaksud. Kalau yang dimaksud adalah sebelah sini, berarti kita arsir sebelah sini. Oke. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah sebelah kanan positif gitu ya. Oke, selanjutnya saya ambil contoh Y sama dengan 2. Nah, kita buat lagi grafiknya. Oke, ini sumbu Y positif ya. Yang ini X positif. Nah, berarti kalau yang bawah ini Y negatif, yang sebelah kiri ini yang X negatif. Di sini adalah 0. Nah, Y pula nilainya adalah dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau yang ini sumbu X, nilainya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini nilai untuk sumbu X, yang ini nilai untuk sumbu Y. Nah, sorry, ini bukan Y kurang sama dengan ya. Ini Y misalkan kurang dari 2. Nah, di sini kalian harus mencari nilai yang ada di sumbu Y yang kurang dari 2. Seperti yang kita tahu, angka-angka yang kurang dari 2 itu ada 1, ada 0, kemudian ada bilangan negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu adalah yang tegak lurus ini. Ini adalah sumbu Y. Berarti kita fokus pada angka-angka yang ada di sumbu Y saja. Ada 1 yang di sini, 2, 3, 4. Nah, yang ini negatifnya negatif 1, negatif 2 untuk sumbu Y, dan seterusnya. Nah, kita diminta yaitu dimulai dari angka 2. Nah, angka 2 di sumbu Y, berarti yang di sini. Jangan sampai yang di sini, karena ini adalah sumbu X. Berarti kita mulainya di sini. Kita buat garis dari 2. Kenapa di 2? Karena yang dimintanya adalah 2. Nah, sekarang kita akan tentukan arsirannya atau himpunan penyelesaiannya. Ya, sering disebut juga diarsir. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Daerah mana sih yang harus diarsir? Nah, kita ingat lagi. Di sumbu Y yang angkanya kurang dari 2. Sumbu Y yang ini, angkanya kurang dari 2. Berarti atas atau bawah anggotanya. Nah, karena yang kurang dari 2 itu semuanya ada di bawah, maka yang diarsir dari mulai garis ini sampai ke bawah. Oke, berarti ini semua adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, itu untuk pendahuluan grafik pertidaksamaan dengan menggunakan diagram kartesius untuk pertidaksamanya yang linear satu variabel ya. Nah, kita coba untuk yang ini ya, yang 2 variabel. Oke, kita langsung ke contoh yang 2 variabel ya. Nah, memang sedikit rumit. Nah, cuma jangan menyerah, kita harus tetap semangat. Nah, contohnya di sini saya ambil yang simpel. Contohnya adalah X tambah Y lebih dari 2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian atau HP pertidaksamaan tersebut. Jadi, kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir dari pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 2. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, ubah bentuk persamaan
pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Nah, karena ini adalah bentuknya pertidaksamaan, cirinya adalah dengan menggunakan tanda ini ya. Kita ubah dulu nih, X tambah Y lebih dari 2 ini ke bentuk persamaan. Kalau persamaan dia tanda ini berubah jadi sama dengan ya. Berarti X tambah Y sama dengan 2. Tujuannya apa? Kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Oke. Oke, selanjutnya langkah yang kedua. Cari nilai X dan Y. Oke, pertama, dengan mengubah X dengan 0 dan Y dengan 0. Nah, ini kita tidak lakukan secara bersama-sama ya, mengubah X dan Y-nya, tapi secara bergantian. Jadi nanti tujuannya, kalau misalkan kita ingin mencari X, berarti nanti Y yang diganti dengan 0. Sebaliknya kalau kita cari Y, berarti X yang diganti dengan 0. Oke, pertama. Misalkan kita akan mencari X. Nah, berarti yang diganti ini adalah variabel Y dengan 0. Ya, kita ambil X tambah Y sama dengan 2. Yang diganti adalah Y dengan 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 2. Nah, X tambah 0 itu adalah X sama dengan 2. Nah, berarti sudah kita peroleh X-nya adalah 2. Nah, berikutnya kita akan mencari Y. Nah, berarti di sini kebalikannya, yang diganti adalah sumbu X dengan 0. Oke. Kita masih tetap menggunakan persamaan yang sama. X tambah Y sama dengan 2, hanya bedanya di sini bukan Y lagi yang diganti dengan 0, tetapi yang X. X-nya ini yang diganti dengan 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 2. 0 tambah Y sama dengan ini ya. Ketika bilangan 0 ditambah atau ditambah dengan bilangan berapapun, pasti hasilnya ini yang berapapunnya. Berarti 0 tambah Y yaitu adalah Y sama dengan 2. Kita sudah langsung peroleh X-nya 2, Y-nya juga 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah, sebelum menggambar ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, caranya bagaimana? Kita kembalikan lagi bentuk persamaan ini ke dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu X tambah Y lebih dari 2. Nah, kita ganti X dan Y-nya dengan 0 secara bersamaan. Nah, kita ganti X ini dengan 0, Y ini dengan 0 lebih dari 2. 0 tambah 0 adalah 0. 0 lebih dari 2. Oke, kita lihat di sini. 0 lebih dari 2. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena 0 ini harusnya kurang dari 2. 0 lebih besar dari 2. Tentu salah. Karena yang lebih besar dari 0 ini adalah 2 kan ya. Harusnya, karena 0 ini harusnya kurang dari 2. Artinya ketika 0 lebih besar daripada 2 ini adalah salah, kita tulis di sini. Artinya ini pernyataan salah. Nah, kita punya rumusnya. Kalau pernyataan salah, nanti himpunan penyelesaiannya ada di mana. Kalau pernyataannya benar, nanti himpunan penyelesaiannya ada di mana. Oke, ini adalah rumusnya nih. Maaf ya, ini saya coret karena tadi salah nulis. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya,
Kita punya rumus, kalau dia pernyataannya salah, maka arsirannya kemana atau himpunan penyelesaiannya kemana. Kalau dia pernyataannya benar, arsirannya kemana. Nah, tadi di pembahasan sebelumnya, di sini menyatakan 0 lebih besar dari 2. Artinya pernyataannya adalah salah. Harusnya itu 0 itu kurang dari 2. Nah, ketika pernyataannya salah, kita lihat di sini. Kalau dia benar, maka himpunan penyelesaian atau arsiran berada di bawah garis. Di mana di bawah garis? Nanti akan saya jelaskan. Kalau dia salah, himpunan penyelesaiannya atau arsirannya ada di atas garis. Nah, sekarang kita gambar dulu. Tadi sudah kita peroleh X-nya 2, Y-nya 2. Di sini, kalau dalam sumbu kartesiusnya, 2 ini adalah X, berarti yang ini tentunya Y-nya adalah 0 yang tadi kita ganti. Y-nya 2 ya, yang tadi kita hitung. Tentunya di sini Y itu ada di belakang X, karena kan seperti ini ya, X, Y. Nah, kalau dia Y-nya 2, berarti 2-nya ada di sini. X yang ini adalah 0. Oke. X ini ya, kita lihat sumbu X, dia 2. Sumbu Y juga 2 di sini. Kita tarik garis lurus. Oke, pura-pura lurus aja lah. Nah, oke. Di mana arsirannya? Kita lihat di sini. Tadi pernyataannya itu adalah salah. Nah, berarti kita lihat. Kalau salah, arsirannya ada di atas garis. Yang dimaksud garisnya itu adalah garis ini. Nah, kalau di atas dia ada di sini, kalau di bawah dia di sini. Berarti arsirannya ke atas karena salah. Garisnya atas ya. Oke. Nah, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. Cukup sampai di sini. Nanti ada latihan kuis, silahkan dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.